Ahlan teman-teman, kali ini kita bertemu tapi eh, berbeda media sosial, biasanya kan di Instagram, tapi kali ini kita berjumpa bersua di YouTube. Ini kami membahas tentang sejarah peradaban Islam dari mulai pra-Islam sampai insya Allah nanti di the golden age of Islam, dimana Islam sedang maju-majunya, dan majunya itu sangat pesat dalam peradaban. Ketika kita merujuk pada sejarah peradaban Islam, kita perlu mengerti dulu apa yang namanya peradaban. Peradaban ini mungkin kurang jelas, tapi untuk media ya apalah. Peradaban adalah perkembangan suatu hal dalam aspek pertama sosial budaya, kedua ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, teknologi maupun politik. Itu makna dari peradaban. Garis bawah adalah perkembangan. Kemudian di dalam sejarah peradaban Islam kita perlu mengerti yang namanya periode jahiliyah ataupun pra-Islam. Itu kan terkenal dengan kejahiliahannya. Jahiliyah secara harfiah adalah masa-masa kebodohan. Kenapa kok bisa dikatakan kebodohan? Karena ini terkait dengan moralitas bangsa Arab saat itu. Bahkan sering terjadi adanya kekerasan, judi, meminum khamr, merendahkan wanita, membunuh bayi, perempuan terkhusus, dan memperjualbelikan wanita. Nah, itu adalah konsep dari jahiliyah ataupun pra-Islam sebelum datangnya Kanjeng Nabi seperti ini. Nanti di masa Kanjeng Nabi hadir untuk merubah satu peradaban yang ada di Arab ini. Kemudian setelah itu kita merujuk ke sejarah lahirnya Kanjeng Nabi sampai nanti perjalanannya. Yang kita perlu garis bawahi adalah Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Dan tidak ada Nabi yang lain seperti yang kita ketahui. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal ataupun tahun gajah. Sedangkan di Masehinya kurang lebih 571 Masehi lah, dimana pada saat kelahiran Kanjeng Nabi tentunya terdapat kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, mungkin dalam konteks Islam, tapi di luar konteks Islam yang perlu kita ketahui adalah, bukan di luar konteks tapi untuk pengetahuan umum adalah yang perlu kita ketahui adalah invasi Abraha ke Mekah, yang mungkin dijelaskan di dalam surat Al-Fil. Itu kan kira-kira kan Raja Abraha datang menggunakan pasukan gajahnya untuk menginvasi Mekah ini, yang mungkin kalau nggak salah Mekah ini menjadi pusat perdagangan atau gimana lah. Akhirnya Allah mengirimkan para pasukan-pasukan burung ini untuk menjatuhkan batu-batu dari neraka. Akhirnya mereka kabur dari Makkah. Kemudian di masa 2 bulan ini kita flashback lah.
2 bulan saat Kanjeng Nabi dikandung di perut Aminah, ayahnya itu Abdullah bin Abdul Muthalib itu wafat. Kenapa kok dia? Bukan kenapa, tapi bagaimana ceritanya kok dia akhirnya wafat pada saat kandungan Nabi usia 2 bulan. Ceritanya kurang lebih ketika itu Abdullah ingin ke, tentunya berdagang. Ada yang mengatakan berdagang, ada yang mengatakan ingin ke keluarganya ibunya. Kalau bahasa kitab Maulid Al-Barzanji di kaum An-Najjariyah. Kemudian di saat perjalanannya Abdullah itu udah sakit-sakitan nih. Setelah sampai di Najjariyah, dia dirawat beberapa waktu sampai akhirnya Abdullah wafat. Kemudian setelah itu ini kita berlanjut, sempurnalah Nabi pada usia kandungan 9 bulan dan artinya bakal dilahirkan. Ketika Kanjeng Nabi lahir, Siti Aminah memanggil kakeknya Abdul Muthalib yang saat itu sedang melakukan tawaf, menyuruh asistennya lah kurang lebih lah, tolong Abdul Muthalib suruh kesini karena cucunya sudah lahir ini. Akhirnya Abdul Muthalib pun datang. Kemudian dia membawa Nabi ke Ka'bah seraya dia berdoa kepada Gusti Allah serta bersyukur juga karena telah memberikannya seorang cucu yang sangat luar biasa. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad itu pertama kali disusui oleh sebenarnya Thuwaibatul Aslamiyah, bukan Halimatus Sa'diyah. Ya tentunya Aminah dulu, kemudian Thuwaibatul Aslamiyah yang itu adalah budaknya Abu Lahab, yang kemudian akibat Abu Lahab seneng, sehingga senengnya itu wis kamu boleh untuk menjadi pesusu Kanjeng Nabi. Akhirnya dia di setiap malam Senin dia mendapatkan keringanan dalam siksaan kuburnya. Nah, lebih seperti itulah. Nah, kemudian setelah itu karena di masa-masa Arab saat itu biasanya adalah anak itu dititipkan ke seseorang untuk disusui, titipkanlah ini Nabi Muhammad ke Halimatus Sa'diyah sampai usia berapa tahun, akhirnya diambil lagi ibunya Aminah, dan pada saat usia 6 tahun Kanjeng Nabi 6 tahun, Aminah pun wafat. Setelah Aminah wafat, beliau Kanjeng Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Bersama Abdul Muthalib pun beliau hanya sampai ke usia 8 tahun. Di saat 8 tahun usia Kanjeng Nabi, kakeknya wafat. Setelah kakeknya wafat, Nabi bergantilah diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, selama di Abu Thalib itu lumayan lama lah, bahkan ada kejadian yang sangat-sangat istimewa, yaitu ketika Nabi sedang berada di bawah pohon, datanglah pendeta Bahiro kalau nggak salah, yang menyampaikan kepada Abu
Abu Thalib, tolong jaga anak ini ataupun bawa pulang anak ini karena anak ini adalah calon utusan Tuhan. Andaikan kamu tetap di sini, nanti mungkin kamu membahayakan anak ini karena banyak orang-orang kafir yang mencari anak ini agar dibunuh. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad setelah dewasa lah, Nabi Muhammad bekerja dengan Khadijah sampai akhirnya Khadijah itu kepincut dengan Kanjeng Nabi sampai mengirimkan Maisarah. Maisarah ini tentunya laki-laki untuk mengintai kegiatannya Kanjeng Nabi. Pada saat itu Khadijah itu dia sudah mulai ada kecurigaan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul gitu. Maisarah suruh menyelidiki emang benar dia mendapatkan keistimewaan itu. Maisarah pun karena dia sudah investigasi langsung, dia melapor ke Khadijah, ternyata dia memang benar dia mendapatkan keistimewaan dari Tuhan dan sebagainya. Sampai akhirnya pun Khadijah melamar Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi dilamar, Kanjeng Nabi sampai akhirnya memutus untuk mau menikah dengan Khadijah, tidak lain tidak bukan memilih dari berapa hal ya, wamalin hartanya, wanasabin dan nasabnya, wahsabin, intinya ada 4 lah, kecantikannya, wajamalin dan sebagainya. Akhirnya Nabi dan keibadinin dan agamanya, akhirnya Nabi Muhammad setuju untuk menikah. Akhirnya menikahlah Nabi Muhammad dan dikaruniai 7 atau 8 anak pada saat itu. Setelah dan kan berarti kan 25 tahun nikahnya. Maaf. Nah, setelah perjalanan itu selesai, kita lanjut lagi ke masa-masa Kanjeng Nabi menjadi Rasul. Ketika itu Kanjeng Nabi berusia 40 tahun. Dia sedang menyepi di Gua Hira. Pada tepat kalau nggak salah ada yang kata 27 Rajab, dia dihampiri malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mendapatkan satu tugas untuk menyampaikan wahyu terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu berupa Iqra ataupun bacalah. Pertama kali Nabi Muhammad kasih wahyu kan kita semua tahu bahwa beliau itu gemeter sampai takut dan sebagainya. Setelah peristiwa itu Nabi Muhammad menceritakan terhadap istrinya, karena dia percaya dengan Kanjeng Nabi Muhammad, akhirnya dia pun mengkonfirmasi bahwa itu adalah kejadian yang benar. Sampai Nabi Muhammad mengajak orang untuk masuk Islam, dan orang-orang yang pertama adalah julukan As-Sabiqun al-Awwalun, diantaranya dari kelompok tua ada Abu Bakar, dari perempuan ada Khadijah ataupun Fatimahnya adiknya Umar, terus ada Bilal, Ali dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu dia mendapatkan tugas oleh Allah, yaitu dakwah dengan cara sir ataupun sembunyi-sembunyi, bukan tanpa alasan, karena pada masa itu Nabi Muhammad hanya memiliki sedikit orang di dalam agamanya. Andaikan Nabi Muhammad secara terang-terangan, insya Allah Nabi Muhammad bakal lebih gampang untuk tertangkap, karena Quraisy itu bersifat mayoritas, lebih bahkan mungkin kan perbandingannya 90-10 gitu kurang lebih lah. Setelah itu akhirnya Gusti Allah pun memberikan instruksi agar
berubahlah dakwah secara jahat ataupun terang-terangan. Secara terang-terangan ini banyak pertentangan dari Quraisy. Kafir Quraisy itu bertentangan sampai memunculkan kekerasan dan sebagainya, Nabi akan dibunuh dan sebagainya. Akhirnya Nabi Muhammad pun pergi ke Madinah. Nabi Muhammad disambut sangat baik ternyata. Bahkan seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad kan disambut dengan tola'al badru alaina, seperti itu. Kemudian pertama kali Nabi Muhammad sampai sana, Nabi Muhammad membangun masjid. Di samping untuk sholat, masjid itu digunakan untuk camp militer dan untuk pendidikan umat Islam. Salah satu strategi Kanjeng Nabi adalah kan ada 3 golongan besar yang di dalam Madinah itu. Pertama, kaum muhajirin itu yang dari Makkah. Kaum Ansor adalah kaum orang-orang yang berasal dari Madinah, dan kaum orang-orang di luar Islam, entah itu kafir ataupun Yahudi dan sebagainya. Ada 3 golongan besar yang ada di Madinah sampai di saat itu. Kemudian Nabi Muhammad membuat piagam Jakarta yang intinya adalah untuk untuk memberikan kenyamanan terhadap seluruh aspek yang ada di dalam Madinah. Itu kan salah satunya kan toleransi, terus damai, terus persaudaraan dan sebagainya. Itu intinya ada mungkin 13 hasil dari piagam Madinah itu, dan salah satu dan gambaran besarnya adalah tadi seperti tadi. Kemudian setelah saat itu Nabi Muhammad kan ada perjanjian terhadap kafir-kafir Quraisy yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah itu. Ternyata kafir Quraisy ini melanggar janji itu. Isi dalam janji kan gencatan senjata selama 10 tahun. Tapi ternyata pancen dia nggak mau untuk memenuhi ataupun memegang janji itu. Dengan kafir Quraisy itu menyerang sekutu ataupun membantai sekutu umat Islam pada saat itu. Kemudian Nabi Muhammad pun mengumpulkan 10.000 pasukan untuk menyerbu Makkah pada saat itu. Pada saat itu Sa'ad bin Ubadah, kalau nggak salah Sa'ad bin Ubadah sudah mendirikan bendera yang bilang kita akan perang besar-besaran, kurang lebih seperti itulah, tumpah darah besar-besaran agar penaklukan Makkah bisa efektif misalnya gitu. Tapi Nabi Muhammad menyangkal dan bilang kepada Sa'ad, ini bukan untuk seperti itu Sa'ad, tapi ini untuk kasih sayang. Seperti itu dawai Kanjeng Nabi itu. Pada saat itu Nabi Muhammad suruh menurunkan bendera tadi yang menyatakan seperti tadi, agar kita itu kesana bukan untuk berperang, bahkan menghindari perang. Ini kata Kanjeng Nabi, untuk menghindari perang. Andaikan mereka tidak menyerang, kita juga tidak akan menyerang. Gitu. Nabi Muhammad menghindari pertumpahan darah pada saat itu, walaupun beliau membawa 10.000 pasukan. Setelah sampai Mekah ataupun belum lah, ini dari pihak suku Quraisy itu ada yang negosiasi terhadap Kanjeng Nabi, datang ke campnya, bilang, Kanjeng Nabi tolong damai maneh, kita sesuai dengan janji perdamaian awal baik, saya tidak akan mengulanginya lagi. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad bergeming dan tidak menjawab ataupun tidak memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nabi Muhammad tetap ke Mekah dan akhirnya Nabi Muhammad tibalah di sana dengan kasih sayang. Bahkan andaikan kamu tidak melawan, saya tidak akan menyerang. Kamu berlindung saja di Masjidil Haram, di rumah Abu Sufyan ataupun rumahku,
saya akan melindungimu andaikan kamu tidak melawan. Itu peristiwa Fathu Mekah kurang lebih lah. Nah, kemudian kita akan masuk pada eranya Abu Bakar. Setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad kan kurang lebih wafat pada usia 63 tahun. Sebelum beliau wafat, dia sudah merasa bahwa dia akan kapundhut. Dan ketika dia akan kapundhut, tapi dia tidak memasrahkan ini bakal dipimpin siapa, kurang lebih gitulah. Beliau berpikiran bahwasannya ini bukan untuk tujuan akhirat, mereka bisa menentukan terhadap ijtihad masing-masing, kurang lebih seperti itu. Sampai akhirnya Nabi Muhammad wafat ataupun kapundhut. Ini bingung ini Islam, siapa yang akan menggantikan. Terdapatlah ini kurang lebih yang cerita yang sangat luar biasa, yang sangat booming pada saat itu. Ada 2 orang calon. Yang pertama dari kaum Muhajirin yaitu Abu Bakar, yang kedua yaitu dari kaum Ansor, Sa'ad bin Ubadah. Pada saat itu terhadap ini kan dia ada di Madinah loh. Ada di Madinah itu mereka saling bermusyawarah sampai ngotot-ngotot sopo iki. Sampai akhirnya Umar pun datang dan meyakinkan terhadap sahabat-sahabat agar Abu Bakar lah yang menjadi khalifah, pemimpin pada saat Kanjeng Nabi wafat. Karena apa? Bukan tanpa dasar, karena Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi dan yang paling alim, yang paling menguasai pada saat itu, kurang lebih seperti itulah. Masa kekuasaan Abu Bakar itu 2 tahun 3 bulan 11 hari. Saya masih ingat betul, 2 tahun 3 bulan 11 hari. Dan di antara sesuatu hal yang dia capai dari pemerintahannya adalah satu, dia kalau nggak salah ini dia itu membasmi nabi-nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab misalnya, dan dia menaskahkan Al-Quran atas instruksi Umar. Kan di zaman siapa itu? Di zaman Abu Bakar kan ada perang Riddah, itu untuk menghancurkan ataupun mencari orang-orang yang munafik. Kalau nggak salah pada masa rampasan perang apa gimana itu, ataupun zakat itu kan perang itu. Di saat perang ternyata banyak penghafal Al-Quran yang mati. Itu menjadikan satu kecemasan bagi Umar, dan Umar bilanglah ke Abu Bakar, akhirnya di ACC bahasa kita ACC, dan akhirnya terjadi penaskahan Al-Quran. Dan di saat itu dikumpulkan banyak sahabat-sahabat yang dulu juga menjadi penaskah di zaman Kanjeng Nabi untuk menaskahkan Al-Quran ini. Kemudian Abu Bakar wafat di usia 63 tahun sekian bulan sekian hari. Saya kurang begitu mengerti, dan kita merujuk pada masa Umar sekarang. Nah, sebentar, Abu Bakar ini kan terkenal dengan As-Siddiq. As-Siddiq itu kan berarti kejujuran yang sangat luar biasa di masa Kanjeng Nabi. Kenapa beliau bisa mendapatkan julukan itu? Karena dia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj pada saat itu. Padahal orang-orang lain itu tidak membenarkan, sedangkan Abu Bakar dia yang membenarkan sendiri. Akhirnya dia mendapatkan julukan As-Siddiq. Kemudian kita masuk ke Umar. Umar ini dia mendapatkan jabatannya langsung dari Abu Bakar. Abu Bakar berwasiat agar Umar ini menjadi penggantinya untuk menjadi khalifah. Kemudian jadilah Umar khalifah yang kedua di masa Khulafaur Rasyidin. Dan khalifah Umar itu hanya terpaut usia berapa ya, kalau nggak salah 2 tahun dari Kanjeng Nabi ini, Bu, ataupun 12 tahun. Intinya dari 2 ataupun 12 tahun terhadap usia Kanjeng Nabi pada saat itu.
Di antara yang perlu kita tahu dari kebijakan ataupun kinerja dari pemerintahan Umar yang sangat berdampak bagi peradaban Islam sampai sekarang adalah dia menjadi khalifah yang melakukan perbesaran wilayah yang sangat besar, sehingga Islam pada masa itu tersebar luas. Nah, salah satu kinerjanya Umar bin Khattab. Di sisi itu Umar bin Khattab adalah orang yang tegas, bijaksana dan sebagainya, sampai dia mendapatkan julukan Al-Faruq, dan dia berani untuk melawan kebatilan dengan kekuatan yang dia punya. Umar bin Khattab cukup lama dalam memerintah, yaitu 10 tahun 6 bulan lah kurang lebih lah. Setelah itu ternyata faktor terbunuhnya adalah gara-gara ada budak Persia yang bernama Feros ataupun Abu Lu'lu'ah yang saat itu sakit hati terhadap Umar bin Khattab karena kan dia berhasil banyak dalam penaklukan. Dia datang ketika Umar hendak sholat berjamaah, lalu menusuknya dan akhirnya Umar pun wafat. Kita sekarang masuk ke masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin ataupun pengganti Umar. Nah, kemudian cerita singkat tentang terpilihnya Utsman itu sebenarnya kan Umar itu sudah menunjuk 6 calon sebagai penggantinya, yaitu diantaranya Ali bin Abi Thalib, Tolha, Utsman bin Affan dan sebagainya. Pada saat itu berkumpullah di rumahnya di rumah Al-Musawwir, tapi Tolha itu nggak datang itu. Jadi terdapat perdebatan hebat, persaingan antara mereka, tapi akhirnya diredam oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian terbaiatlah Utsman menjadi khalifah. Salah satu prestasi besar dari khalifah Utsman adalah dia membukukan Al-Quran. Ya, Al-Quran saat ini kita pakai loh, itu hasil dari jasa beliau, khalifah Utsman. Namun dia sebenarnya berkuasa selama 12 tahun sekian, tapi di masanya 6 tahun awal itu dia kinerjanya bagus, 6 tahun belakangnya kinerjanya buruk. 6 tahun belakang ini ternyata kurang lebih ditimbulkan akibat nepotisme dari keluarganya, diambil untuk menjadi petinggi negara lah kurang lebih lah. Akhirnya mungkin ada yang mengatakan banyak terjadi korupsi dan sebagainya, nepotis dan sebagainya, sampai akhirnya banyaklah pembenci dari Mesir, sehingga di akhir ceritanya Utsman bin Affan itu dikepung oleh para pembenci-pembencinya. Salah satunya adalah Abdullah bin Saba, ya. Akhirnya bisa meloncat dari atas rumahnya dan terbunuhnya Utsman pada saat membaca Al-Quran, kurang lebih seperti itulah. Nah, kemudian ini kita membahas di masa Khalifah Ali rahimallahu taala wajhah. Ali itu kan mendapatkan julukan banyak Abu Turab karena dia pada saat itu ketiduran di padang pasir. Pas tidur ternyata bajunya lepas, dan ketika bangun badannya terisi dengan pasir, dan itu dibangunkan oleh Kanjeng Nabi. Wah, iya Abu Turab, tolong bangunlah wahai bapak pasir, karena kan terdapat pasir banyak di badannya, tolong bangunlah. Tapi
Ali bin Abi Thalib menyukai tentang julukan itu dari Kanjeng Nabi. Selain itu Ali juga mendapatkan julukan Babul Ilm ataupun pintunya ilmu. Luar biasa itu. Kemudian juga salah satunya adalah karamallahu taala wajhah, karena dia tidak pernah memandang kemaluannya sendiri. Itu keistimewaan dari Ali bin Abi Thalib. Dan dia juga merupakan menantu Nabi, juga saudara dari Nabi, bahkan diangkat anak oleh Kanjeng Nabi, karena Nabi Muhammad juga pernah diangkat anak oleh bapaknya Ali, yaitu Abu Thalib di masa itu. Namun Ali bin Abi Thalib ternyata memang di dalam kekuasaannya dia tidak beruntung, karena sebenarnya pada saat pemilihan Ali itu sudah sempat aku nggak mau jadi khalifah, itu aku nggak mau, jangan aku, tapi akibat paksaan dari mayoritas orang pada saat itu, akhirnya Ali pun menurutinya. Di masa Ali ternyata konflik Utsman ini belum selesai. Di masanya selama beberapa tahun itu, 3 tahun kalau nggak salah, Ali itu cuman sedikit kontribusinya terhadap peradaban, karena ya konflik yang terkenal kan itu perang Jamal, perangnya Ali dengan kubu Aisyah, istri Kanjeng Nabi. Itu kan perang terjadi karena kesalahpahamannya adalah pihak dari Aisyah menuntut Ali agar Ali membunuh orang yang membunuh Utsman. Tapi Alinya masih mikir-mikir dan sebagainya, karena ini nggak bisa. Akhirnya ini berperang ini di perang Jamal. Tapi akhirnya Ali pun memenangkan perang Jamal dan membunuh salah satu panglimanya Aisyah, atau lagi itu saya lupa, dan membunuh, dan Aisyah ditawan, diletakkan di Madinah atau Mekah pada saat itu, saya lupa. Itu selama 3 tahun kurang lebih Ali itu sedikit kontribusinya terhadap peradaban Islam ataupun terhadap pemerintahannya. Karena apa? Karena ya tadi banyak sekali konflik-konflik internal sendiri dari Islam, dan Islam sedikit sekali kontribusinya, padahal dirinya adalah babul ilm. Luar biasa itu, padahal dirinya adalah sangat cerdas, tapi karena faktor tadi dia tidak bisa maksimal dalam mengemban tugasnya. Akhirnya Ali itu wafat dan dia terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Dia seorang Khawarij. Dia terbunuh oleh seorang Khawarij tadi, Abdurrahman bin Muljam tadi. Dia menusuk Ali saat Ali mengimami. Ali ternyata memang pedangnya itu sudah dilapisi racun, dan itu kan ditusuk 19 Ramadan. Kemudian 20 Ramadan Ali mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah masa Ali itu sebenarnya kan Ali terus ke Hasan. Ternyata Hasan itu pancen dirinya kurang dalam segi pengetahuan tentang ilmu pemerintahan, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Di sisi lain Muawiyah itu ambisi banget dalam menjadi pemimpin. Bahkan mayoritas umat Islam pada saat itu ada di dalam kubu Muawiyah. Ini. Akhirnya untuk menjaga perdamaian, Hasan pun merelakan tahtanya untuk diambil Muawiyah yang saat itu sedang menggebu-gebu. Dan disinilah kita mulai topik ke dinasti ataupun daulah Umayyah. Sebenarnya awalnya saja Umayyah itu sebenarnya nggak bagus dalam, menurut opini ya, menurut saya nggak bagus dalam pengambilan jabatan ataupun pengambilan pemerintahan, karena kan tadi Hasan menyerahkan demi kebaikan. Tapi sisi baiknya adalah Islam ini bersatu.
Islam ini tidak slack satu sama lain. Sisi positifnya adalah itu. Kemudian ternyata Muawiyah itu mendirikan dinasti ataupun daulah Abbasiyah di Damaskus, dan daulah Umayyah itu berkuasa selama 91 tahun bahkan itu. Ada sekitar 14 khalifah lah. Dan ternyata pancen peradaban Islam salah satu yang paling berkembang adalah di masa Daulah Umayyah itu. Bahkan di filsafat, terus matematika, kedokteran, ilmu-ilmu agama dan sebagainya itu ada di Umayyah, awal mula dan cikal bakalnya. Itu sampai akhirnya Umayyah itu hangus karena keserakahan terakhir itu raja-raja ataupun khalifah-khalifah terakhir akhirnya meruntuhkan Daulah Umayyah. Datanglah ini Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini juga dijuluki sebagai the golden age of Islam. Sebenarnya juga di masa-masa Umayyah juga demikian, karena kan wilayah Umayyah itu sangat-sangat lebar, bahkan sampai ke Andalus, Spanyol, sampai ke perbatasan Tiongkok ataupun ada yang mengatakan India. Itu kan sangat-sangat luar biasa itu. Kemudian dilanjutkan oleh dinasti Daulah Abbasiyah. Nah ini kan sangat-sangat golden age banget untuk kita sebagai Islam. Karena apa? Karena di situ timbullah banyak pengetahuan, mulai filsafat, agama, terus matematika, astronomi, sosiologi dan sebagainya. Dan banyak tokoh-tokohnya, contoh saja bapak matematika Al-Khawarizm, terus Imam Syafi'i, terus Imam Hambal, Ahmad bin Hambal, Ibnu Sina, dan Al-Kindi, bapak filsafat Islam. Itu banyak sekali sebenarnya sejarah peradaban yang jadi di Abbasiyah, apalagi periode Baghdad itu sangat-sangat luar biasa. Lah ini kita berbicara tentang yang namanya Bait Al-Hikmah, perpustakaan yang ada di Baghdad. Itu kan luar biasa sekali itu peradaban di situ, karena seluruh buku-bukunya mencakup peradaban Islam pada saat itu. Islam menjadi populer, Islam menjadi sangat terpandang pada saat itu dan sebagainya. Pokoknya intelektual Islam itu sangat-sangat terjaga pada saat itu. Kok tiba-tiba ada invasi dari pasukan Mongol dan menghancurkan Bait Al-Hikmah ini serta membakar buku-buku yang ada di Bait Al-Hikmah ini. Ini sampai sekarang pertanyaan yang ada di kepala saya adalah, apakah setelah the golden age of Islam di masa itu akan ada lagi di era-era sekarang? Karena Islam di era-era sekarang nggak seperti dulu, nggak bisa menguasai lah, cuman sedikit-sedikit saja, cuman menjadi pelengkap saja. Kalau dulu kan luar biasa, kedokteran ada Ibnu Sina dan sebagainya, itu harusnya menjadi satu contoh acuan kita untuk bisa mencontoh, aku pengen menjadi Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, aku pengen menjadi filsafat seperti Al-Kindi, aku pengen menjadi ahli matematika seperti Al-Khwarizm, aku pengen menjadi ahli fikih seperti Imam Syafi'i dan sebagainya lah. Syukron, mungkin itu saja dari pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih kepada Pak dosen mungkin menyaksikan ini dengan selesai. Dari saya, Assalamualaikum.